Pemirsa, dunia literasi Indonesia terhenyak setelah penulis Telelie memutuskan kontrak dengan dua penerbit besar karena alasan pajak penulis yang terlalu mencekik. Benarkah pajak yang dikenakan kepada penulis begitu mencekik? Saya sudah bersama dengan Pak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Cita. Selamat petang. Selamat petang. Iya, nanti kami juga akan berbincang melalui panggilan telepon dengan Ketua Persatuan Penulis Indonesia, Pak Nasir Tamara. Saya mau ke Pak Nasir Tamara dulu. Apakah sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang? Selamat sore, Pak Nasir Tamara. Rayu. Iya. Pak Nasir. Halo. Iya, Pak Nasir, Anda sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Terima kasih. Pak Nasir, sudah mengikuti pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Bekraf. Apa hasilnya dari pertemuan itu, Pak? Di malam saya hadir ke sana dan pertemuan itu berlangsung sangat baik. Ibu Menteri, Pak Dirjen, Kepala Bekraf itu berbicara dengan nada bahwa mereka akan membantu para penulis dan seniman supaya ada keadilan pajak. Para penulis dan seniman memberikan alasan mengapa mereka ingin ada pajak yang adil. Jadi ada suatu dialog yang akan dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata, Bu Ayu. Iya. Halo? Iya, Pak Nasir, terkait NPPN ini katanya sudah ada perbaikan ya, dari yang sebelumnya 100% dan sekarang sudah menjadi 50%. Lalu apa yang menjadi perhatian dan diharapkan oleh penulis? Begini, norma penghitungan penghasilan neto NPPN itu memang sudah 50%. Tetapi karena para penulis itu banyak belum tahu dalam cara pengisian SPT, banyak yang nggak punya NPWP, banyak juga yang nggak menyimpan bukti potong pajak yang dipegang oleh pemberi pekerjaan, maka diminta supaya diberi waktu 1 tahun untuk baru dilaksanakan. Jadi dilaksanakannya tahun depan. Baik. Iya. Kalau terakhir Pak Nasir terkait royalti, pajak royalti yang harus dibayarkan sebesar 15%, padahal royalti yang diterima oleh penulis sebesar 10% dan dibayar bertahap. Ini apakah memang begitu memberatkan yang dirasakan oleh penulis? Oh, saya rasa bukan itu yang terberat. Saya rasa pajak itu kan berbeda-beda jumlahnya kan. Jadi biar tahu aja, kalau penghasilannya itu di bawah 50 juta kan pajaknya 5%, ya kan? Kalau 50 sampai 250 juta pajaknya 15%. Kalau di atas 250 juta sampai dengan 500 juta pajaknya 25%. Baik. Di atas 5 juta pajaknya 30%. Itu yang sangat memberatkan sebetulnya. Dan begini, kebanyakan para penulis itu kan juga penghasilannya itu kebanyakan seperti kecil gitu. Atau kalau dalam UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, kebanyakan penulis itu baru masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Gitu. Baik. Jadi banyak masalah gitu kan, tadi sudah disebutkan ya. Dan satu juga yang diusulkan oleh penerbit, oleh penulis yang saya sampaikan ke Ibu Menteri Sri Mulyani kemarin malam, yaitu bisa juga dipertimbangkan para penulis itu diperlakukan sama seperti pelaku UMKM yang menerima pajak hanya 1%, gitu. Baik, dan, Pak Nasir, saya mau ke bagaimana Pak Nasir? Dan di situ akan dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak supaya apakah itu bisa dilaksanakan. Saya rasa itu paling baik lah.
karena simplicity, jadi memudahkan untuk para penulis gitu kan. Kalau para pelaku mikro dan kecil bisa, mengapa para penulis tidak bisa? Harus dicarikan jalan lah kayak gitu. Baik, Pak Ada Nasir, berbagai isu juga yang terkait ya. Baik, saya ke Pak Ruben terlebih dahulu, Pak Nasir. Pak Ruben, Ya. ini terkait penghitungan NPPN. Berdasarkan apa? Karena saya mencatat ada sekitar 1.400 lebih profesi bisa menggunakan perhitungan pajak pribadi dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Iya, iya. Jadi untuk penulis norma perhitungan penghasilan netonya profesinya adalah sebesar 50%. Jadi dianggap sebenarnya penghasilan dari penghasilan yang diterima 100% itu penghasilan netonya adalah 50% dari situ. Dari mana angkanya ditetapkan seperti itu, ditetapkan melalui keputusan Dirjen Pajak, itu tentu melalui survei yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sampai mendapatkan angka ini untuk industri ini rata-rata sebenarnya dari penghasilan yang diterima 50%. Itu melalui riset internalnya Dirjen Pajak untuk mencapai seperti itu. Itu dari mana datangnya angka NPPN. NPPN profesi lain berbeda-beda misalnya kan. Jadi nggak semua angkanya sama. Itu berdasarkan penelitian dari internal DJP seperti itu. Oke, Pak Ruben, kita masih akan melanjutkan perbincangan. Tetaplah bersama kami pemirsa di Ada Berita Petang. Segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Saya mau ke Pak Nasir dulu, satu pertanyaan terakhir. Pak Nasir, ini dijanjikan akan ada pertemuan kedua dari tadi yang sudah dilakukan pertemuan. Harapannya Pak, apa dari penulis ini? Langkah konkret yang sudah dilakukan dan harapannya ke depan. Oke. Langkah kita mempunyai 3 usulan perubahan pajak. Satu, mengingat bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenai PPh pasal 4, 2 final, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain yang telah dipotong PPh pasal 21, dikenai PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, dapatlah dipertimbangkan untuk memasukkan royalti penulis ke dalam kelompok ini, serta mengecualikannya dari royalti lain. Usulan perubahan yang kedua dari satu pena, sebagai alternatif, pengenaan PPh pasal 23 atas royalti dilakukan atas perkiraan penghasilan neto yang sesuai dengan NPPN yang sudah ditetapkan. Dalam contoh nomor di atas, PPh pasal 23 yang dipotong menjadi 50% kali 500 miliar, 5 juta, kali 15%, jumlahnya 30.500.000. Kemungkinan akan terdapat kelebihan pembayaran PPh dalam hal ini tetap ada, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Baik. Yang terakhir, usulan perubahan ketiga, mengingat bahwa wajib pajak tertentu, termasuk UMKM dengan penghasilan brutto maksimum Rp 48 miliar, sudah dikenai PPh final, tidak perlu dilaporkan, dan dikenai pajak lagi pada saat penyampaian SPT sebesar 1%, seyogianya pula penghasilan penulis dari royalti dan penulisan sebagai pekerja bebas dipertimbangkan untuk dikenakan PPh final pula dengan tarif maksimal 5%. Penggunaan PPh final melalui potongan akan memudahkan penulis karena tidak perlu melakukan pencatatan. Selanjutnya kami menunggu pertemuan berikutnya dengan Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan. Baik. Terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Terima kasih banyak Ibu Ayu Wardani. Iya, selamat petang. Selamat malam. Iya, Pak Ruben, ada 3 usulan konkret, tapi kita juga punya undang-undang yang harus ditaati begitu. Dari 3 usulan konkret yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir, tanggapan Anda? Jadi, dari 3 usulan itu, 2 usulan membutuhkan perubahan undang-undang gitu. Kalau itu hendak diterapkan,
pemerintah harus terlebih dahulu mengubah undang-undang. Kenapa harus seperti itu? Karena undang-undang masih mengatur, undang-undang pajak penghasilan masih mengatur bahwa royalti yang penghasilan dengan nama royalti masih dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Apa yang solusi ditawarkan oleh Dirjen Pajak sebenarnya merupakan jalan tengah, yang solusi jalan tengah di mana Dirjen Pajak mengakui bahwa itu royalti, tapi juga melihat apabila diakui sebagai royalti yang seperti know-how yang merupakan penghasilan yang sifatnya passive income, sehingga dianggap penghasilan itu juga akan memberatkan penulis. Dengan demikian dicari jalan tengah. Oke, ini namanya penghasilan tetap royalti, tapi kita berikan kesempatan untuk mengurangkan penghasilannya dengan menggunakan NPPN. Kalau untuk mengubah ini menjadi tadi profesi penulis menjadi disamakan dengan UMKM dengan 1%. Iya, undang-undang pajak penghasilan kita membagi jenis penghasilan itu terdiri dari ada penghasilan yang dari usaha, ada penghasilan yang dari pekerjaan bebas, profesi seperti akuntan, pengacara, penulis. Kemudian ada penghasilan yang dari passive income gitu kan. Jadi yang UMKM itu tadi penghasilan yang dari usaha. Jadi undang-undang masih mengelompokkan penghasilan dari penulis ini penghasilan dari pekerjaan bebas gitu. Jadi itu tadi, kalau mau dipindahkan menjadi penghasilan dari usaha supaya bisa diterapkan pajak 1% UMKM, ya mesti ada perubahan undang-undang dulu. Itu yang rasanya akan sulit kalau diterapkan lebih cepat. Kita tahu bahwa Undang-Undang PPh sendiri sekarang kan memang sedang dalam tahap revisi Undang-Undang PPh. Jadi kalau mengetahui sedang dilakukan revisi, tidak ada salahnya para teman-teman penulis juga memberikan masukan ini ke DPR pada saat penyusunan RUU Undang-Undang PPh, revisi Undang-Undang PPh, seperti itu. Baik, Pak Ruben, ini sebenarnya bukan hal baru. Ini disebut sebagai masalah klasik dan sudah dilakukan berbagai macam perbaikan. Saya tertarik ke masalah royalti. Selama ini dipotong 15%, padahal royalti yang diterima oleh penulis itu sekitar 10% dan diberikan secara bertahap. Penulis meminta ini menjadi 2%. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tadi mengubah jenis royalti ini sendiri menjadi tadi penghasilan yang sifatnya sewa segala macam sehingga dikelompokkan 2%, itu tadi membutuhkan perubahan undang-undang sehingga penamaannya tidak royalti gitu loh. Sementara ini kan sudah dikelompokkan ke dalam royalti gitu kan. Untuk pindah ke klasifikasi penghasilan yang lain tetap harus ada perubahan undang-undang. Tadi pengenaan pajaknya sendiri otomatis kalaupun royaltinya diterima bertahap, pajaknya otomatis memang kan tetap dikenakan bertahap. Seberapa besar? 10% itu kan royalti 10% dari nilai harga jual bukunya sendiri gitu kan. Gitu. Terakhir sedikit saja, ini idealnya bagaimana supaya ini menghasilkan win-win solution untuk penulis tidak merasa pajaknya mencekik dan untuk pemerintah tidak terlalu mengubah undang-undang. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Nasir juga kan sebetulnya background yang disampaikan kepada Dirjen Pajak juga keluhan-keluhannya kan tadi kan banyak penulis yang tidak menyimpan bukti potongnya, banyak yang tidak memiliki NPWP, banyak yang tidak tahu cara mengisi SPT. Nah, ini kan sebetulnya masalah compliance dari ininya sendiri kan. Tapi kita nggak bisa juga ketidakpatuhan ini kita bisa minta keringanan kan. Baik. Karena semua wajib pajak yang lain juga menjalankan itu kan gitu kan. Baik. Iya. Terima kasih Pak Ruben sudah bergabung bersama kami di Ada Berita.